Perkenalkan, saya Nipani Putu Febrianti dengan NIM 21156130009 dari kelas 1D Program Studi D3 Akuntansi jurusan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi sendiri adalah kenaikan kapasitas suatu negara dalam jangka waktu yang panjang untuk menyediakan barang atau jasa masyarakatnya. Namun, hal ini bukan berarti harus terus-menerus mengalami kenaikan, karena laju pertumbuhan bisa saja positif atau juga negatif. Di mana jika positif artinya ekonomi mengalami pertumbuhan dan sebaliknya jika negatif berarti ekonomi mengalami perlambatan. Ternyata pertumbuhan ekonomi juga memiliki teori loh. Jadi apa saja sih teori-teori pertumbuhan ekonomi? Nah, pertumbuhan ekonomi memiliki berbagai teori yang terbagi dalam 3 masa, yaitu yang pertama ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang kedua ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dan yang ketiga ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang dimana di dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik ini terdapat 3 orang ahli yang berpendapat. Di antaranya yang pertama Adam Smith, yang kedua David Ricardo, dan yang ketiga ada Robert Malthus. Menurut Adam Smith sendiri, pertumbuhan akan tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Sedangkan menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk semakin besar akan menyebabkan penurunan upah dan ekonomi menjadi stagnan. Sedangkan Robert Malthus berpendapat apabila pertumbuhan penduduk 2 kali lipat dibandingkan produksi pangan, maka yang akan terjadi adalah krisis pangan atau kelangkaan. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi yang kedua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, yang dimana di dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini ada 3 orang ahli juga yang berpendapat, diantaranya ada Howard Domar, Sam Peter, dan Robert Solow. Yang pertama ada Howard Domar. Menurut Howard Domar, perlu adanya investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau yang biasa disebut dengan steady growth. Sedangkan menurut Sam Peter, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Sedangkan Robert Solow berpendapat, semakin tinggi tingkat tabungan maka akan semakin tinggi pula modal dan output yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi yang ketiga, yaitu teori pertumbuhan ekonomi historis. Di dalam teori pertumbuhan ekonomi historis terdapat 2 orang ahli yang berpendapat, diantaranya ada Friedrich List dan Werner Sombart. Yang pertama menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Sedangkan menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi. Menurut Profesor Simon Kuznets, terdapat 6 ciri-ciri pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu yang pertama, terjadinya laju pertumbuhan penduduk serta produk per kapita yang cepat. Yang kedua, meningkatnya produktivitas masyarakat. Yang ketiga, adanya perubahan struktural yang signifikan. Yang keempat, terjadinya urbanisasi dalam suatu negara. Yang kelima, melakukan ekspansi ke negara maju. Serta yang terakhir, terjadi arus barang, modal, dan juga manusia antar bangsa-bangsa atau antar negara di dunia. Selanjutnya ada faktor-faktor dari pertumbuhan ekonomi. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ekonomi suatu negara adalah pendapatan nasional, yang dimana hal tersebut dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, diantaranya yang pertama melalui sumber daya manusia atau SDM, yang kedua melalui sumber daya alam atau SDA,
ketiga melalui kemajuan teknologi, yang keempat melalui tingkat inflasi, dan yang terakhir melalui tingkat suku bunga. Di sini sudah ditampilkan tabel pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2017 hingga 2020, yang dimana tahun 2017 angka pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5, yang dimana angka tersebut naik sebesar 0,04 dari tahun 2016. Ya, tahun 2018 angka pertumbuhan ekonomi Indonesia menginjak angka 5,17, yang dimana angka tersebut naik 0,1 dari tahun 2017. Selanjutnya tahun 2019 angka pertumbuhan ekonomi Indonesia menginjak angka 5,02, yang dimana angka tersebut turun sebanyak 0,15 dari tahun 2018. Selanjutnya tahun 2020 angka pertumbuhan ekonomi Indonesia menginjak angka minus 2,07, yang dimana angka tersebut turun sebanyak 2,95 dari tahun 2019. Di sini ada grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2017 sampai 2020. Di sini telah ditampilkan video mengenai pandemi bisa berdampak pada ekonomi, yang dimana video ini bersumber dari YouTube dengan channel Hujan Tanda Tanya. Kenapa pandemi bisa berdampak pada ekonomi? Kalau kamu dengar kata pandemi, apa sih yang ada di pikiran kamu? Film. Memang ada banyak film yang pernah mengangkat tema tentang pandemi. Biasanya di film itu diceritain adanya wabah penyakit yang menyebar dengan sangat cepat dan menginfeksi hampir seluruh penduduk di bumi. Kalau dari arti katanya sendiri sih, pandemi itu adalah situasi di mana adanya penyebaran penyakit di wilayah yang luas. Nah, luas ini kamu jangan ngebayanginnya seluas ukuran lapangan bola aja ya. Ini tuh lebih luas lagi, cakupannya seluruh dunia. Terus kok, pas ada penyebaran penyakit di wilayah yang luas, katanya bisa ngaruh ke perekonomian? Bener nggak sih? Nah, sekarang coba kamu bayangin. Kalau dalam satu hari, setiap satu orang aja bisa nularin 2 temennya, dalam 30 hari ke depan, bisa ada sekitar 1 miliar orang yang tertular. Ini tuh penyebarannya eksponensial ya. Kebayangkan bahayanya? Dalam kondisi kayak gitu, bakalan banyak efek samping yang muncul. Pertama, orang-orang jadi takut bepergian. Kalau kamu ada di situasi pandemi, apa kamu masih bisa santai-santai aja pergi ke pusat keramaian? Masyarakat yang sadar sama kesehatan tentu lebih milih gak ketemu sama banyak orang. Belum lagi, pas nanti ada peraturan dari pemerintah tentang pembatasan sosial. Berkurangnya jumlah orang yang keluar rumah udah pasti bakal ngurangin jumlah jual beli yang biasanya ada di pusat perbelanjaan, rumah makan, dan tempat wisata. Akibatnya, para pemilik toko pemasukannya berkurang, merugi, bahkan bisa bangkrut. Kedua, aktivitas bisnis melambat. Andaikan kamu punya restoran ayam goreng, ketika dagangan kamu gak laku, otomatis kamu pasti bakal ngurangin pesanan kamu ke supplier ayam. Dan supplier juga akan ngurangin pesanannya ke peternak. Nah, ini artinya yang pemasukannya berkurang gak cuma kamu doang. Dan bisa jadi, bisa merembet kemana-mana. Kayak ke supplier makanan ayam, ke bisnis transportasi pengangkutan ayam, dan lain-lain. Itu tadi baru satu contoh dari industri makanan aja loh. Masih banyak industri lainnya yang juga kena pengaruh. Ketiga, investasi ikutan melambat. Kalau kamu mau minjemin uang ke teman kamu yang punya usaha, udah pasti kamu berharap dia untung dong. Tapi, di kondisi aktivitas bisnis yang melambat, jumlah penjualannya jadi berkurang. Dan, resiko merugi pun jadi lebih besar. Akibatnya, jadi banyak investor yang takut ikutan rugi
kalau mereka minjemin uangnya ke pengusaha. Jadinya, investasi juga ikutan melambat. Nah, gimana teman-teman? Semoga penjelasan super sederhana tentang efek samping pandemi ini terhadap ekonomi bermanfaat ya. Dan semoga pandemi yang sekarang terjadi bisa cepat berlalu, serta perekonomian global bisa cepat kembali pulih. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam salaman. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di lain waktu.